Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sumiati sebagai Pupuk Glondong. Pada kesempatan ini akan menyampaikan bahwa di Pedukuhan Glondong ada salah satu potensi budaya yang ditonjolkan adalah wayang Garuda. Wayang Garuda itu diprakarsai oleh Bapak Nanang yang sebagai dosen di ISI dan untuk tinggalnya di Blok L perumahan Sewon Asri Pedukuhan Glondong. Kenapa Bapak Nanang itu mendirikan atau punya inspirasi untuk menciptakan wayang Garuda? Karena keprihatinan di beliau bahwa anak-anak sekarang itu kurang kenal atau kurang memperhatikan bahwa dari sekian banyak budaya itu ada salah satunya ada wayang Garuda. Terus dengan adanya prakarsa dari Pak Nanang itu ada wayang Garuda, dan dari beliau juga bahwa setiap pementasan wayang Garuda itu ada salah satu tokoh yang menjadi tokoh andalan, tokoh utama, yaitu Kiai Gadala yang menjadi tokoh utama dalam wayang Garuda. Untuk selanjutnya dari beliau Pak Nanang punya dari wayang Garuda itu terus prakarsanya dari terus ada rumah Garuda dan sekarang sudah berkembang menjadi museum Garuda. Harapan dari beliau Pak Nanang dengan adanya wayang Garuda bahwa generasi muda bisa lebih mengenal akan lambang dari Garuda yang bisa ditokohkan lewat wayang Garuda. Oke, selamat siang. Saya Pak Nanang Garuda, pemilik rumah Garuda. Rumah Garuda ini isinya adalah sejarah lahirnya lambang negara Garuda Pancasila. Nah, rumah Garuda ini didirikan untuk publik, secara umum bisa didatangi untuk wisata sejarah, khusus sejarah lahirnya lambang negara kita, di mana sejarah itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian saya meneliti tahun 2006 sampai 2008. Nah, limbah dari penelitian atau riset itu saya kumpulkan menjadi rumah Garuda. 2011 tanggal 17 Agustus rumah Garuda ini didirikan. Selain untuk wisata sejarah, rumah Garuda ini juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan sejarah lambang negara. Nah, salah satu cara untuk mensosialisasikan lambang negara kita itu dengan cara mentransformasi bentuk lambang negara kita yang seperti ini menjadi tokoh dalam wujud wayang kulit. Ini saya kasih nama Kiai Gadala, akronim dari Garuda Pancasila. Nah, ini lahir 2014 tokoh ini. Kemudian tokoh ini menjadi superhero dalam cerita wayang versi rumah Garuda. Ya, sebut saja wayang Garuda. Nah, dia adalah superhero-nya, tokoh utamanya. Kemudian seperti rumus superhero pada umumnya, dia harus punya kawan dan harus punya lawan. Seperti Batman itu punya
kawan-kawan atau komunitas atau masyarakat yang harus dilindungi itu masyarakat Gotham City. Nah, ini sebagai lambang negara tentu dia akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, suatu saat saya membayangkan bisa terbang seperti dia, melihat teritorial yang harus dilindungi. Nampaklah pulau-pulau di Indonesia ini, yang paling nampak ada 5 pulau besar. Kemudian dari situ terinspirasi mewayangkan pulau-pulau itu, sehingga lahirlah wayang bentuk-bentuk seperti ini. Ini kalau teman-teman ingat, ini adalah bentuk pulau Sulawesi, ini bentuk pulau Kalimantan, ini bentuk pulau Sumatera, ini bentuk pulau Papua. Nah, terakhir yang paling susah adalah bentuk pulau Jawa, karena bentuknya tidur. Nah, kalau dimainkan begini, pulau Jawa kan bentuknya tidur. Sini ada pulau Madura, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, karena lahirnya wayang pulau ini berdasarkan figur dari bentuk pulau, kemudian karakternya dibangun dengan atribut dari adat di mana mereka tinggal di pulau-pulau ini, maka muncullah sebutan wayang pulau. Jadi kami seneng ngomong wayang pulau karena memang lahirnya dari bentuk pulau, tetapi sementara teman-teman mengusulkan lebih baik namanya wayang Garuda. Nah, tugas Garuda ini sebetulnya dalam cerita wayang yang kami tampilkan itu adalah membalikkan posisi lambang negara ini yang sekarang, yang dulu dan sekarang mestinya seperti ini. Tapi beberapa tahun sebelumnya kondisinya seperti ini. Ketika Pancasila tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah menjadi mata pelajaran tunggal, tidak ada pendidikan moral Pancasila, lalu seolah-olah dilupakan, sehingga gambar tameng di gunungan ini dikosongkan. Yang muncul adalah perbedaan, bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi hanya Bhinneka. Nah, ini perbedaan yang kemudian banyak menghasilkan perseteruan, karena benarnya satu golongan akan beda dengan benarnya golongan yang lainnya. Jadi keberagaman itu menjadi modal untuk adu domba. Nah, tugas Kiai Gardala ini di akhir cerita selalu berusaha membalikkan ini lagi menjadi seperti ini, sehingga diharapkan Bhinneka Tunggal Ika untuk kembali, keberagaman itu harus tetap harmonis dalam satu kesatuan. Kemudian Pancasila digambarkan lagi di perisai ini sebagai tameng, filter, penjaga yang berisi lambang dari setiap sila Pancasila. Nah, kemudian Garudanya menghadap ke kanan sekarang, kalau tadi menghadap ke kiri karena dia tidak melihat sisi kebaikan. Ketika dibalikkan juga dia sudah mengarah pada sisi kanan yang melambangkan kebaikan.